Ada yang lupa sedikit? Yuk kita awali dengan berdoa sejenak sebelum kita mulai belajar. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung ya. Kayak bahas. Nah, ini soal yang pertama. Teman-teman bisa baca di sini. Mudah-mudahan terlihat jelas ya. Di antara himpunan pasangan terurut berikut yang menyatakan fungsi dari A ke B ya, di mana di tiap optionnya sudah disebutkan fungsinya masing-masing ya, yang option A, option B, C, D sampai dengan option E. Nah, mana yang menyatakan fungsi? Nah, mungkin materi ini ada basicnya di materi pelajaran tentang fungsi ya. Pelajaran tentang fungsi itu sudah dijelaskan dulu sama gurunya kalau masih ingat. Bagaimana melihat ciri suatu fungsi dalam bentuk diagram panah, dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, atau juga dalam bentuk kurva ya, kurva. Nah, gimana kita cara menentukan mana yang fungsi dan mana yang bukan ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih jawabannya sebelum KS bahas? Yang mana kira-kira yang disebut fungsi itu? Option yang mana? Fungsi dari A ke B. Ada yang tahu? Jawab aja nggak apa-apa. Yang A kah atau B? Wah, ada yang ngechat nih. A. Nah, ada yang jawab A. Yang lain lagi? Ada? Nah, kalau dalam himpunan pasangan berurutan, ciri-ciri fungsi itu kita lihat bagian absisnya ya. Bagian absisnya. Jadi kalau dalam bentuk titik ya, menyatakan titik dalam X, Y, nah yang depan ini namanya absis gitu ya. Yang belakang ini namanya ordinat. Nah, suatu bentuk relasi atau hubungan ya dikatakan sebagai fungsi jika bagian absis ini ya, unsur absisnya itu tidak terjadi pengulangan gitu ya. Tidak terjadi pengulangan. Jadi cukup ngelihat bagian absisnya aja dari hubungan antara kedua himpunan ya. Perhatikan baik-baik tapi kalimat soalnya menyatakan fungsi dari A ke B. Jadi A itu apa namanya absisnya berarti ya, B itu ordinatnya. Nah, yang kita lihat bagian absisnya mana yang tidak terjadi pengulangan. Nah, bagian absis. Oke, udah banyak yang jawab ya. Udah pada paham ya. Iya, jadi jawabannya yang B ya. Kalau kita lihat nih di option B, ini bagian absisnya tidak terjadi pengulangan ya. Jadi A, B, C gitu ya. Sedangkan di bagian yang lain, di option yang lain maksudnya seluruhnya terjadi pengulangan pada bagian absis gitu ya. Udah begitu saja caranya. Mudah kan ya? Oke, itu nomor 1. Ada yang ingin bertanya? Kayaknya sih enggak ya. Oke, sekarang kita beralih ke nomor 2. Nah, kita lihat soalnya ya. Nah, nomor 2 nih materinya justru nggak ada di SMA, adanya di SMP ya. Materi tentang himpunan. Nah, daerah yang diarsir menyatakan himpunan yang mana? Nah, lagi sebelum dibahas bentuk hubungan antara dua himpunan atau lebih kan ya. Kalau yang dua himpunan ya ada yang namanya irisan ya kan. Kalau pernah belajar ada irisan. Ya, yang pertama ya kalau irisan tuh bentuknya begini kan. Nah, ini yang nah ini namanya irisan ya. Kalau ini kita kasih nama himpunan A sama B, ini namanya A irisan B gitu kan ya. Ada juga yang namanya irisan simbolnya seperti ini.
Oh, ini udah ada ya simbolnya ya. Ini jadi seperti ini ya simbolnya irisan tuh. Nah, ada juga yang namanya gabungan. Kalau irisan istilahnya intersection ya. Kalau gabungan union. Nah, seperti ini ya. Gabungan. Nah, gimana kalau gabungan tuh simbol arsirnya? Itu semuanya diarsir gitu kan. Seluruh bagiannya. Nah, ini namanya A gabung B. Nah, dari dua ini dulu deh. Kira-kira ini cuma dikembangkan aja jadi 3 ya. Mana yang menyatakan daerah arsir ini ya, pernyataan kalimat di option-option ini mana yang benar menyatakan daerah ini. Oke, ada yang jawab. Wah, macam-macam ya. Ada yang jawab C. Oke. Oke, banyak yang jawab C bukan Kak. Oke, kita bahas ya. Jadi daerah yang diarsir ini ya kan, kalau mau di apa namanya dicopotin nih ya, A sama B itu ada irisannya di sini kan. Ini KS tuh warnain pakai warna merah ya. Nah, ini namanya A. Yang warna merah ini adalah A irisan B. Gitu kan ya. Sedangkan yang warna hijau ini, yang warna hijau ini adalah A irisan C kan ya. Nah, karena konsep irisan kan seperti yang di sini nih, di kanan ya. Jadi ada A irisan B sama A irisan C gitu ya. Bagaimana keduanya kemudian dihubungkan? Nah, mereka digabungkan kan jadi satu ini ya. Antara daerah yang warna merah yang A irisan B dengan daerah yang warna hijau yang A irisan C gitu ya. Keduanya kemudian digabung terbentuklah daerah itu. Jadi A irisan B dengan A irisan C-nya digabungkan. Digabungkan berarti diunionkan gitu ya. Jawabannya yang udah banyak yang jawab dengan benar ya. Jawabannya yang C. Oke, kayaknya udah banyak yang paham ya tema-tema kuantitatif itu. Oke. Kemudian kita ke nomor berikutnya. Nomor 3. Ya, boleh jawab. Oke, kayak ngagetin aja kayak itu ya. Nah, udah jelas ya. Udah terlihat mudah-mudahan segini ukurannya. Sebelum dibahas, kayak tadi, yuk jawabannya yang mana? Hasil pengurangan 2x min 2y per 4 oleh 3y min 3x per 2. Oke. Yang mana jawabannya? Wah, udah ada yang jawab B. Nah, ada yang jawab B. Banyak yang jawab. Ada yang jawab C juga. Wah, nah kalau C kayaknya jawab yang tadi nih ya. B. Nah, ada lagi yang jawab B. Wah, kayaknya udah ketahuan ya. Jawabannya udah banyak yang benar. Oke, baik. Sebagian yang mengirim jawabannya lewat chat, banyak yang udah benar ngejawabnya. Jadi ini kita kurangkan ya. 2x min 2y dibagi 4 dikurangin dengan 3y min 3x dibagi 2. Nah, teorinya ini teori penjumlahan pengurangan pecahan yang dipelajari dari SD sebenarnya ya. Cuma kalau SD kan masih pakai angka gitu ya, angka real gitu ya. Kalau ini kita udah main pakai variabel, beda gitu aja. Tapi secara prinsip mengerjakannya ya sama ya, prinsip aljabarnya.
Jadi kalau ada pengurangan, penjumlahan, bilangan pecahan, yang harus dilakukan kan lihat penyebutnya dulu ya. Kita baru bisa kurangkan atau tambahkan bagian pembilangnya. Pembilang itu yang atas ya. Itu kita bisa jumlah atau bisa kita kurang ketika penyebutnya sudah sama, gitu kan. Nah, kalau belum sama, ya artinya kita harus samakan terlebih dahulu. Nah, di sini, di soal ini, penyebut yang 2x min 2y kan pernya per 4, sedangkan yang 3y min 3x pernya itu bagian penyebutnya adalah 2 ya. Jadi kita samakan biar sama-sama jadi berapa? Jadi 4 kan. Sehingga boleh kalau ada yang caranya, kayak ini saya kali 2 dulu nih bagian yang 3y min 3x, boleh ya. Dikali 2 dikali 2 gitu. Sehingga nanti perubahannya yang 2x min 2y per 4-nya tetap. Yang ini karena dikali 2 gitu ya. Jadi nanti bentuknya atasnya jadi 6y min 6x per 4. Nah, kan sudah sama tuh ya. Kalau sudah sama penyebutnya kan boleh dijadikan 1 gitu ya. Terus yang atasnya kita kerjakan secara aljabar gitu ya. Jadi ini 2x min 2y, sedangkan ini minnya kita kalikan ke dalam, jangan sampai salah. Itu, ini jadi min 6y plus 6x. Nah, kalau sudah, nanti bagian yang x dengan x kita jumlahkan ya. Totalnya jadi ada 2 ditambah 6, 8x. Sedangkan yang y-nya min 2, min 6, min 8y dibagi 4. Udah ketemu hasilnya ya. 8x dibagi 4, 2x. Min 8-nya dibagi 4, min 2y. Ya. Oke, jadi udah banyak yang jawab dengan benar ya. Oke, kayaknya nggak terlalu sulit untuk soal-soal kuantitatif yang sudah pernah keluar di UTBK baik 2019, 2020, 2021. Mudah-mudahan nanti 2022 juga ya tidak jauh berbeda ya dengan pola-pola soal yang sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Nah, soal tentang apa ini? Coba kita buka. Oke, ini soalnya. Oh, optionnya kepecah ada di sebelahnya. Oke, guys. Saya ambilkan dulu deh optionnya. Ini soal tentang apa nih? Kalau di SMA ini tentang program linier ya, tentang pertidaksamaan linier. Ya, inti soalnya adalah kita disuruh menentukan pertidaksamaan dari daerah yang diarsir. Oke, silakan sebelum dijelaskan, barangkali ada yang masih ingat atau teman-teman semua masih ingat semua? Jawabannya yang mana kira-kira? Yuk, udah banyak yang jawab lagi. C. Oke. Itu lagi ngelihat yang jawab-jawab nih ya. Ada B, Kak. Ada C. Macam-macam nih ya jawabannya. Oke. Materi program linier atau pertidaksamaan linier basicnya adalah pengetahuan tentang membuat persamaan garisnya dulu ya. Persamaan garis. Nah, ini
garisnya itu yang ini kan ya. Nah, ini garisnya nih ya. Nah, jadi sebelum kita ke tanda pertidaksamaannya, maka kita harus bisa bikin persamaan garisnya terlebih dahulu. Nah, ini kalau mau kita perjelas, ini angkanya angka berapa ya? Saya gedein dulu ya, saya juga nggak ngeliat. Oh, di angka berapa itu ya garisnya ya? 1, 2, 3, 4, 5, X-nya, min 1, min 2, min 3. Oke. Nah, jadi garisnya itu di sini titiknya adalah di bagian sumbu Y-nya dia melewati titik min 2. Ini jadi titiknya ini min 2. Nah, digedein. Yang ini titiknya 5 ya. Nah, oke. Jadi ini min 2 sama 5. Gitu. Nah, cara bikin persamaan garis yang memotong sumbu X dengan sumbu Y, prinsip sederhananya adalah titik potong sumbu X-nya kali dengan Y, titik potong sumbu Y-nya kali dengan X, gitu ya. Nah, kan titik potong dengan sumbu X-nya di angka 5 tuh. Jadi kali aja dengan Y. 5Y, gitu kan ya. Titik potong dengan sumbu Y-nya dikali dengan X min 2X. Sama dengan, ya sebelum ke tanda pertidaksamanya, sama dengan, nah kedua angka ini, 5 dan min 2 kita kalikan, jadi min 10, gitu ya. Nah kemudian yang paling enak adalah variabel X-nya itu kita buat jadi positif, gitu teman-teman ya. Variabel X-nya itu dibuat jadi positif, dan kebetulan di optionnya juga memang variabel X-nya kan positif ya. Jadi untuk membuat variabel X jadi positif, kalau awalnya negatif, kita tinggal kali dengan min 1 aja. Ya, otomatis kan jadi positif ya. Min 2 dikali min 1 jadi 2X. Kemudian 5 dikali min 1, 5Y dikali min 1 jadi min 5Y. Min 10 dikali min 1 jadi 10. Nah, kalau sudah, baru kita akan menentukan tanda pertidaksamaan. Nah, untuk variabel X, ya kan, variabel X positif, jadi kalau X-nya, maaf, kalau variabel X-nya sudah jelas positif, maka kita tinggal lihat arsirannya ya. Kalau arsirannya ada di sebelah kiri, arsiran sebelah kanan dulu. Sebelah kanan, maka tanda pertidaksamaannya menjadi lebih dari sama dengan. Gitu ya. Tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan. Kalau arsirannya ada di sebelah kiri garis, ya, nah maksudnya di sebelah kanan dan sebelah kiri garis ya, maka tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Nah, ini untuk X positif. Gitu ya. Ada yang saya diajarinya pakai uji titik, boleh juga ya. Tapi lebih simpel sebenarnya prinsipnya ini aja. Pastikan X positif, terus patokannya kiri dan kanan dari garis ya, dari garis persamaan garisnya ini ya. Dari garis yang dimaksud. Jadi kalau dia di sebelah kiri arsirannya berarti kurang dari, kalau di sebelah kanan berarti lebih dari sama dengan. Dah, jadi ini tinggal diterusin aja. Diganti tanda sama dengannya dengan tanda pertidaksamaan ini. Ada dua kemungkinan kan ya, kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Lihat nih, arsiran ada di kiri atau ada di kanan. Nah, kalau di sini di gambar ini kan ada di kiri arsirannya ya. Berarti dia menjadi kurang dari sama dengan 10 gitu ya. Nah, karena di jawaban itu ruas kanannya dibuat jadi 0, jadi angka 10-nya kita pindahkan ke ruas kiri.
Sehingga dia karena berpindah ruas, tandanya jadi berubah ya, dari positif jadi negatif, di sebelah kanannya jadi 0. Nah, inilah jawabannya. Itu secara prinsip pertidaksamaan. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C ya. Kak, kalau Y-nya sama dengan 2, nentuin tandanya gimana? Oh, ada yang bertanya. Kalau Y-nya yang jadi patokan ya, nah sama juga. Nah, kalau Y-nya mau dijadiin patokan, cukup satu yang diingat ya. Cukup satu yang diingat kalau Y. Jadi Y positif aja gitu ya. Y-nya pastikan jadi positif, nanti patokannya atas bawah ya. Arsiran atas, arsiran di atas garis, berarti tandanya lebih dari sama dengan. Arsiran di bawah garis, tandanya kurang dari sama dengan. Tapi pastikan Y-nya positif dulu ya. Kalau dari bentuk persamaan yang ini nih, ini kan Y-nya masih negatif ya. Y itu justru positif yang atas gitu ya. Nah, pakainya yang ini kan. Kalau Y positif justru pakainya yang atas ini nih. Oke. Nah, jadi patokannya atas sama bawah gitu aja. Oke. Nah, karena yang ini nih Y-nya positif dan kemudian arsirannya ada di atas, maka ini tinggal kita ganti ya kalau mau pakai Y, tapi ini udah dijawab kan. Nah, ini buat tambahan aja. Jadi 5Y min 2X nanti menjadi tandanya lebih dari sama dengan. Gitu ya. Karena dia ada di atas. Gitu. Lebih dari sama dengan min 10. Jadi nanti 5Y min 2X, min 10-nya pindah jadi plus 10, ya pindah ke kiri, lebih dari sama dengannya jadi 0. Oke. Kok jawabannya nggak ada? Iya, karena kan jawabannya dalam X positif di sini kan ya. Nah, supaya jadi X positif ini kita kali min 1. Kan gitu. Nah, kalau dikali min 1, maka min 2X-nya jadi 2X, 5Y-nya jadi min 5Y, plus 10-nya jadi min 10. Nah, aturan dalam pertidaksamaan, kalau sebuah pertidaksamaan dikali dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan itu berubah ya. Berbalik dari tanda awalnya ya, berlawanan dengan tanda awalnya. Tadinya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Oke. Hasil akhirnya sama ya kan? Memang harus sama ya. Nah, jadi patokannya seperti ini ya. Kalau pakai X, lihatnya kiri kanan. Kalau pakai Y positif dan X positif ini ya. Patokannya atas bawah. Gitu aja. Intinya pastikan dulu mau patokan yang mana. Patokan X, pastikan X-nya positif. Udah dibuat jadi positif. Kalau mau patokan Y, berarti pastikan Y-nya yang positif. Begitu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Oke, kita ke nomor yang berikutnya. Nomor 5. Loh, ini soalnya sama sepertinya ya. Dengan nomor 3. Maksudnya bukan sama soalnya, tapi kontennya sama gitu ya. Temanya sama. Dengan soal nomor 3. Coba jawabannya yang mana ini? Nah, sama kan sama yang tadi nomor 3 ya. Hasil pengurangan 3X ditambah Y per 3 oleh Y min 2X per 2. Yang mana jawabannya? Sudah ada? Wah, tumben nih, nggak langsung. Oh, udah ada yang ngasih A ya. Hebat ya pada. Nah, udah langsung dapat jawabannya. Oke, kayaknya ini udah pada bisa ya. Prinsipnya sama. Ini pernya per 3, yang 3X tambah Y per 3. Kemudian nanti dikurangin sama Y min 2X per 2 gitu ya. Prinsipnya harus kita samakan penyebut.
berarti supaya sama kalau penyebutnya 3 dan 2 jadi 6 gitu kan. Nanti jadi penyebut 6. Nah, yang depan ini supaya jadi 6 kan harus dikali 2 dia ya, maka atasnya kita kali 2. Nah, jadi di atas nih kita kali 2 menjadi 6x tambah 2y dikurang. Sedangkan yang suku keduanya ini, y min 2x per 2, nah karena penyebutnya 2, supaya jadi 6 dikali 3, maka dia dikali 3 ya, yang atas. Jangan lupa dikurung ya, dikali 3 jadi 3y min 6x gitu ya. Jadi nanti 6x tambah 2y min 3y plus 6x gitu ya, per 6. Yang x dengan x kita jumlahkan, totalnya jadi 6 tambah 6, 12. Yang y-nya 2y min 3y min y. Oh, ini jawabannya kayaknya di optionnya ini ada yang kurang ngetikin x-nya ya, variabel x-nya. Sepertinya yang A, cuma di sini kurang variabel x-nya nggak tertulis ya. Ini harusnya ditambahkan di belakangnya ada x. Gitu. Oke. Kok sudah jam 2.35 nggak terasa ya? Jatah KS itu cuma setengah jam nih ya. Jatah KS kita baru dapat 5 soal, tapi nggak apa-apa ya, namanya ini pertemuan pembuka. Mudah-mudahan kita nanti bisa lebih panjang di sesi yang berikutnya. Nah, ini harus disambung sama sesi apa Kak Didik gitu ya, yang akan bahas tentang literasi. Dan untuk sesi KS cukupkan sampai sini dulu ya, adik-adik semua ya. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan kita di sesi berikutnya ya. Nanti akan online atau offline, kita lihat perkembangan ya. Kita berdoa yang terbaik. Oke, makasih semuanya. Selamat siang. Saya persilakan berikutnya sama Kak Didik yang ganteng gitu ya. Dari saya mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih Kak Estu atas penjelasannya tadi ya. Oke guys, kita mulai aja kali ya. Materi kita hari ini, ini seputar apa namanya? Literasi ya, yaitu seputar bahasa Indonesia ya. Nah, ini berkaitan ya, insya Allah ya di sana. Insya Allah sudah kelihatan. Oke, tadi nyalain kamera deh biar kelihatan. Nah, kayak bocah-bocah ya. Sorry ini masih kecek ya, baru nyampe dari OTW tadi. OTW. Oke. Nah, ini soal kita guys, yaitu soal teks seperti biasa. Bahasa Indonesia pasti harus belajar teks. Kalau nggak ada teks udah pasti bukan bahasa Indonesia ya. Itu jatahnya KS itu kalau bukan teks hitung-hitungan. Oke. Kita lihat aja ini karena materi hari ini apa ya, pertemuan bonus ya ceritanya. Oke, kita lihat aja di sini ada teks besar. Nah, mudah-mudahan di sana kelihatan ya teksnya. Ditanya judul guys. Nah, judul. Ingat judul. Cara nyari judul gimana sih? Nah, nyari judul yang paling tepat untuk teks di atas tuh ya. Judul itu biasanya dicari dari inti sebuah paragraf, sama aja ya, inti atau topik. Nah, gitu ya, topik dari sebuah paragraf. Topik gimana nyarinya? Topik itu cari kata-kata yang diulang-ulang. Nah, itulah yang namanya topik. Oke ya. Nah, cari kata-kata diulang di sini. Kita lihat dulu. Sebenarnya sih cara paling pasti jawabannya itu baca. Kalau kamu baca ya bye, selesai gitu. Ada nggak cara cepat? Ada tadi. Cara nentuinnya adalah dengan cara mencari topik. Kalau cara mencari topik tadi dengan cari yang kalimat yang sering muncul atau kata sering muncul itu benernya masih sekitar 90%, masih kemungkinan salah 10% bisa gitu. Makanya enak sih baca ya. Oke. Kita coba baca aja pakai cara yang paling ribet dulu ya. Pada tahun 1984, Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras. Nah, hal ini berarti harga beras relatif terjangkau oleh masyarakat. Nah,
meningkatnya ketersediaan beras, lalu pola pangan pokok, ya, maaf, meningkatnya beras, pendapatan penduduk, dan sistem nilai sosial pada beras telah mengarahkan pola konsumsi pangan pokok pada beras. Nah, karena itu diperlukan upaya-upaya penganekaragaman. Ini yang Kak Didik garis bawahi. Ya, kenapa? Karena di sini ada karena itu. Jika di paragraf 1 ada karena itu, udah pasti kita ngomongin apa? Ide pokoknya. Ide pokoknya itu pasti di endingnya ini. Ada karena itu, dengan demikian. Nah, ya, itu pasti ide pokok atau gagasan di paragraf 1. Oke, paragraf 2 kita cek. Nah, ternyata paragraf 2 di sini kita ngomongin upaya penganekaragaman pangan. Nah, ya. Betul nggak sih? Di sini kita ngomongin upaya penganekaragaman. Di paragraf 1 kalimat terakhir ngomongin penganekaragaman. Paragraf 2 kalimat pertama penganekaragaman. Di paragraf terakhir kita ngomongin pangan pokok. Nah, tuh ya, pangan pokok. Nah, gini guys ya, tuh ceritanya ya. Berarti di sini kalau kita baca, kita ngomongin nggak jauh-jauh adanya namanya, yaitu di kalimat paragraf 1 ini yang diomongin. Karena itu, diperlukan upaya-upaya penganekaragaman pangan pokok untuk mengurangi ketergantungan pada beras, sekaligus mempertahankan swasembada beras. Nah, dari situlah kita ngomongin masalah kita perlu namanya penganekaragaman, gara-gara kita tergantung sama beras. Nah, gitu kan yang diomongin. Di paragraf 2 ngomongin penganekaragaman itu udah dibahas sebenarnya. Di paragraf 3 ngomongin pola pangan pokok yang merupakan bagian dari penganekaragaman. Nah, makanya di sini kalau kalian bisa lihat yang ngomongin ketergantungan beras dan penganekaragaman itu jawabannya tinggal B sama E. Gitu ya. B sama E ya. Kalau yang E, peningkatan mutu gizi melalui penganekaragaman pokok. Ini bukan hanya ngomongin gizi guys di sini, tapi juga ngomongin apa yang namanya yang lainnya. Selain gizi, yaitu ngomongin masalah kita nggak tergantung, kita bisa swasembada lagi. Nah, makanya dari sini kita bisa asumsikan atau lihat dari teks di atas, ini jawabannya lebih ke B, yaitu ngomongin masalah penanggulangan ketergantungan di sini. Kata kuncinya nih. Nah, inilah penanggulangannya dengan cara apa? Ya tadi penganekaragaman, biar kita nggak tergantung sama beras ya. Beras itu apa istilahnya ya? Ya udah bikin kita tergantung sekarang. Contohnya kayak kita lagi ditanya udah makan belum? Pasti jawabannya belum. Padahal tadi sudah makan roti. Nah, roti kan bukan diisep atau dimut, tapi roti dimakan. Nah, itu dia. Kecuali rotinya dimut jadi bubur, diuyuk. Nah, baru tuh nggak makan, nguyuk, minum. Itu ceritanya begitu. Itu ya, itu efek dari penganekaragaman pangan pokok pada beras. Oke, guys, bisa ya? Nomor 2. Berikut ini tujuan pemerintah memperbaiki menu makan rakyat Indonesia, kecuali berarti cari yang salah kan? Ya nggak diomongin. Nah, di sini coba kita tandain. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuan itu sudah mulai ada di paragraf 2. Kita baca ya, paragraf 2. Upaya penganekaragaman pokok telah dimulai sejak Berita 2 yang disertai dengan dikeluarkannya Inpres nomor 14 garis miring 1974 dan disempurnakan menjadi Inpres nomor 20 1979 tentang perbaikan menu makanan rakyat. Tuh. Upaya mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan pokok dilakukan selain untuk melestarikan suasana pangan, khususnya beras, juga untuk membuat keberagaman pangan khas daerah, sehingga setiap daerah memiliki pola konsumsi khas. Nah, di sini apa aja yang dijadikan kata kuncinya ya tadi di sini. Itu apa tadi guys? Melestarikan swasembada beras, tuh. Membuat keberagaman pangan, tuh, ya kan? Betul nggak? Sama di atas dibilangnya apa tuh? Meningkatkan mutu gizi pangannya yang kali dikasih warna hijau-hijau itu adalah fungsi tujuan pemerintah. Yang nggak hijau-hijau itu bukan. Oke ya, kita coba lihat di sini. Dari yang A, melestarikan swasembada beras, masuk. Memberagakan pola konsumsi khas daerah, masuk. Mengurangi ketergantungan, oke. Meningkatkan pendapatan, tidak, nggak dibahas. Meningkatkan gizi, ada tadi di paragraf 1. Itu kan kalau dibaca ada di paragraf 1. Ini soalnya yang pakai handphone bisa
Kak Didik kirimin ya. Nah, Kak Didik kirimin soalnya yang pakai handphone. Coba Kak Didik cek dulu ada nggak soalnya? Nggak ada. Kapsel 3, kapsel 5, ada kapsel 5. Ini kapsel berapa sih? 5. Oh, sebentar. Wah, ini keselip nih kayak soalnya. Keselip guys ya. Nanti aja deh kalau kita ketemu lagi di offline. Insya Allah ya, kalau kita di sana udah nggak apa namanya ditutup lagi, mudah-mudahan 10 harian lagi sih kayaknya sih. Kalau nggak salah sih, kali nggak tahu ya. Kalau masalah gitu kali bukan Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan ini harus contohnya. Ya, bocah-bocah. Kayak yang teks pagi kita bareng-bareng aja ngerjainnya ya. Karena kalau kalian suruh ngerjain, kayak takutnya keriting kepalanya. Karena ini emang lebih ke kemampuan kalian membaca. Kalau nggak bisa baca, ya udah Yuda ada wibaba ya, selamat tinggal. Ya kan? Ya, kita lihat nomor 3, pernyataan berikut yang sesuai. Kalau yang A salah ya. Nah, yang A salah. Salahnya apa? Keberhasilan Indonesia dalam mencapai 19 dapat meningkatkan mutu pangan penduduk, ini salah. Oke, peningkatan kecenderungan penduduk beralih ke pola konsumsi pangan pokok perlu diimbangi. Nah, ini yang bisa nih. Nah, ini yang kita omongin dari tadi. Dari awal sampai akhir kita ngomongin masalah perlunya apa? Penganekaragaman pangan pokok untuk mengurangi ketergantungan pada beras gitu. Itu yang diomongin dari awal sampai akhir, ya kan? Itu ya, bocah-bocah ya. Oke, insya Allah bisa. Lanjut buat nomor 4. Pola konsumsi pangan pokok suatu keluarga dipengaruhi oleh beberapa hal berikut. Kalau kamu baca di paragraf 3, itu ini ada. Nah, pemahaman gizi ada, kondisi sosial ada, tingkat pendidikan nggak dibahas. Adanya pengetahuan. Beda ya. Bedanya pendidikan sama pengetahuan apakah? Bedanya adalah kalau pendidikan itu sekolahnya, kalau pengetahuan lebih ke pemahaman dia tentang masalah gizi. Kalau selera juga ngaruh ya. Selera itu ngaruh sama yang namanya pangan pokok keluarga. Itu selera ngaruh. Yang lain juga. Oke, lanjut lagi guys. Nomor 5 tinggal baca aja lagi. Nah, nomor 5 tinggal baca. Pertanyaan berikut yang sesuai dengan gagasan pokok paragraf 3. Ini lebih ke B. Karena paragraf 3 tadi kalau kita balik ke atas, dia ngomongin masalah faktor-faktor yang mempengaruhi nih. Nah, lihat. Yang tadi dikasih warna. Nah, nih. Nah, nih, itu paragraf 3 ya kan. Ada faktor distribusi, ketersediaan, pengetahuan gizi, daya beli, sosial psikologis, daya terima, serta selera. Nah, gitu. Makanya jawabannya di sini lebih ke B, alias bagong. Nah, nomor 5 nih. Nomor 5, kadik slide kalian. Seperti biasa, yang biasa sudah pernah masuk kelas KDD, di situ kalian disuruh, apa namanya ya, mencari pemakaian tanda baca yang benar. Nah, coba. Ada yang bisa nggak? Coba chat. Jangan malu-malu. Ya, chat KDD tungguin nih. Ada yang bisa nggak? Oke. Chat aja jangan malu-malu. Salah nggak apa-apa. Nanti juga belajar. Kalau nggak salah, jadi guru pengajar. Wah, ada yang udah jawab tuh, alhamdulillah. Ada yang jawab C. Ush, perwakilan anak IPS 2 jawab C. Oh, IPA banyak. Waduh, banyak banget. Kayaknya udah nggak nyebut perwakilan nih kali ini. Karena udah banyak banget. IPS, MIPA, MIPA, C. Ush, mantap kali. Jago deh ya, pada jawab C semua. Alhamdulillah. Betul, jawabannya C. Kenapa C, Kak? Karena yang C, koma itu digunakan untuk memisahkan bagian-bagian dalam alamat surat. Nah, itu alamat suratnya ya, yang 5. Yang A itu salah di mana? Yang A itu sahlan koma. Nah, nggak usah pakai koma ya. Yang B kalau sudah ada koma, udah pakai yang, nggak perlu lagi pakai koma, hukumnya haram. Yang D juga sama, nggak usah pakai koma. Karena tuh nggak usah pakai koma. Yang E harus dikasih koma aminnya. Nah, begitu guys. Bisa ya? Oke, jadi jawabannya kita pilih yang C, alias cups. Ya, bisa ya? Oke. Nomor 7. Nomor 7 agak mulai kritik. Hati-hati, nomor 7 agak kritik, harus detail. Coba, ada yang bisa nggak nomor 7? Kalimat berikut yang sulit ditulis dengan menggunakan ejaan yang benar adalah yang mana? Nomor 7 tuh. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Ya.
ada satu dan dia kelihatannya salah, padahal sih dia oke, udah betul. Itu hebatnya apa literasi. Kita harus neliti. Kalau nggak teliti, ya Yudhada Wibaba. Alhamdulillah ada yang jawab. Perwakilan IPS. Pada perwakilan IPA juga nih jawab. Tapi salah nih dua-duanya. Oke, kita bahas dari yang nggak dipilih. Oh, ada pilih E, B, C. Oh, banyak ya. Kita pilih E, B, C dulu dah. Dari B dulu dah. Apa E dulu? E dulu deh, E dulu. E itu salah di antar sastrawan. Nah, antar sastrawan ditempel ya adik-adik ya. Kenapa ditempel? Karena antar di situ adalah imbuhan bukan imbuhan asing ya, dianggap imbuhan asing. Jadi kita wajib menempelnya. Yang B salahnya di kesusastraan Indonesia. Harusnya K-nya kecil saja. Sama di atas D-nya harusnya disepasi. Oh, ada yang jawab C. C sastrawannya S-nya kecil aja adik-adik. Karena sastrawan di situ bukan nama orang. Ya nggak? Nah, kecuali namanya Dian Sastro. Nah, sastrowan, itu benar gede. Nama orang. Kalau sastrawan bukan orang ya kecil. Mungkin nggak itu orang Kak? Ya nggak mungkin ya. Karena jarang ngasih orang namanya sastrawan. Yang A ini subjek. Subjek itu salah. Harusnya pakai J, bukan pakai Y. Gitu. Makanya kita pilih D ya. Kenapa sih subjek itu harus pakai J? Karena subjek di situ itu apa ya? Dari bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya kan subjek. Cuma yang diubah itu huruf C-nya, C sama T jadi K. Jadi subjek bacanya tapi jadi subjek di bahasa Indonesia. Nah, itu percaya nggak percaya dari kata subjek dan objek, dari kata objek sih yang lebih tepat. Dari kata objek itu muncullah istilah ojek. Nah, itu mungkin yang di kelas didik pernah ajarin. Nah, istilah ojek itu dari kata objek. Objek itu tadi awalnya adalah artinya kerjaan tambahan sama orang yang kena jadi korban. Nah, atau objek korban peristiwa atau korban kegiatan itu namanya objek. Gitu. Dari situlah muncul kata ojek. Nah, jadi tukang ojek itu artinya orang yang nyari kerjaan tambahan. Makanya ada ojek sepeda, ojek motor, ojek payung. Nah, tapi sekarang malah berubah jadi pekerjaan resmi. Nah, tuh ya, itulah Indonesia ya. Berubah gitu. Jadi jawabannya kita pilih D. D itu D bener semua. Ada yang nanya nih, Kak. Oh, ada yang nanya kan, Kak, memperhatikan bukannya harusnya hilang ya, Kak, P-nya. Nah, memperhatikan P-nya nggak hilang, guys. Tetap memperhatikan. Kenapa? Karena kata dasarnya hati. Hati dapat dapat per, dapat an. Nah, memperhatikan itu imbuhannya ada 3, memper sama an. Jadinya memperhatikan. Gitu ceritanya. Bisa ya, cups ya? Oke, lanjut bocah-bocah lagi. Buat nomor 8, ini soalnya sih agak sedikit nyusahin hidup kita. Ini ya guys ya, kali perang ini harus pakai detail banget ya. Di sini ada kata mengubah. Nah, kata-kata ini yang kamu perhatikan, apakah kata ini berkaitan dengan kata yang dimiring-miringin? Nah, gitu, yang dimiring-miringin tuh ya. Kayak di sini ada kata mengubah. Mengubah itu berubah jadi perubahan. Betul nggak? Nah, mengubah itu harusnya bukan perubahan, tapi pengubahan. Nah, harusnya gitu ya. Pengubahan. Jadi kalau dibikin di sini harusnya ini jawabannya pengubahan. Kalau mengubah hasilnya pengubahan, bukan perubahan. Tuh, hasilnya pengubahan. Kalau berlatih, hasilnya itu pelatihan, prosesnya namanya pelatihan. Bukan hasil ya, tapi proses. Dirumuskan, hasilnya rumusan. Rumusan. Menyimpulkan, hasilnya adalah kesimpulan. Ini masih bisa. Nah, kita pilih. Kalau yang E,
Menyediakan hasilnya apa? Menyediakan itu hasilnya sediaan, bukan persediaan. Gitu. Sediaan itu bendanya, kayak contohnya pakaian. Nah, itu benda yang dipakai. Ya, atau bukan persediaan ya, tapi sediaan. Nah, jadi jawabannya lebih D. Kenapa bisa gitu, Kak? Ya, itu aturannya. Kak Didik nggak bisa tahu kenapa bisa begitu ya. Susah juga sih, emang agak keriting ya, guys. Oke, lanjut ya. Nomor 9. Nah, nomor 9 ini Kak Didik kasih keywordnya. Nah, di sini kalau kamu nulisnya adalah, oke, kalau di sini kamu nulis saya menceritakan, pasti di sini munculnya masa lalu. Tuh, masa lalunya. Tapi kalau kamu nulisnya saya bercerita, pasti sini munculnya tentang. Nah, tentang masa lalunya. Tuh, titik. Tuh, kayak gitu, guys. Ya. Bedain nih, bedanya di mana, Kak? Bedanya ada di kata tentang. Nah, nih beda di tentang. Tuh, ya. Kalau pakai ber, pakai tentang. Kalau pakai me, tidak usah pakai tentang. Langsung bendanya apa. Oke, bisa ya? Oke, kita cek di situ. Mana yang kayak gitu, guys. Atau yang seperti itu. Nah, yang mana tuh? Yang bisa nggak? Coba jawab. Wah, pinter. Udah ada contekannya ya. Harus bisa jawab, kalau nggak bisa, kebangetan. Jawabannya C, alias cups. Oke. Gampang kan? Pokoknya verbal gampang lah ya. Dibandingin ujian lain. Gampang, tapi menjebak. Ya, gampang dan menjebak. Bingung ya? Maksudnya apa nih gampang menjebak? Tapi ya udahlah, cobain aja. Oke, lanjut. Next, nomor 10. Pada kalimat, para pelaku sektor informal yang menempati trotoar-trotoar jalan dan tempat orang lain tetap tidak berkurang. Oke, udah ini. Ini yang Kak Didik kasih warna kuning, itu adalah subjek. Yang Kak Didik kasih warna apa nih? Merah itu adalah predikat. Nah, itu predikatnya. Ditanya subjeknya nih. Yang tetap dan tidak berkurang apa? Ya subjeknya yang warna kuning, yaitu yang E. Udah gitu doang ngerjainnya. Ya kan? Gampang kan? Cups kan? Gampang lah ya. Kecil. Nah, bisa ya? Bocah-bocah ya. Jadi nomor 10 tuh jawabannya E, M, B. Nah, ini nomor 11 pasti ada di UTBK. Tapi modelnya nggak sesimpel ini. Tadi kasih simpel ini biar kalian nggak pada tidur. Ya. Kalau kasih yang susah nanti males mikir pada tidur. Nah, dikasih yang gampang dulu. Oke ya, nanti kalau udah mulai apa ya intensif mungkin, nah itu dikasih yang susah-susah, guys. Ini ada angka 1 salah ya, bukan angka 1 nih. Bukan tanda seru, tapi angka 1 nih guys, salah. Nah, kamu coba suruh ngurutin. Coba yang mana yang paling betul, guys, di sini. Nah. Oke, ada yang bisa nggak? Yang betul. DK. Wow, yang kadik betulin dia langsung dipilih ya. Dasar bocah. Oke, kita coba. Ada yang coba. Insya Allah betul. Masyarakat yang gemar menikmati keindahan alam di langit. Ya betul sih, yang D nih udah pasti fix ya. Pas kali baca, yang D udah enak banget dibacanya. Ya, cups ya. Jawabannya D. Alhamdulillah, berarti kalian paham. Nomor 12. Sejak lahirnya konsep pemikiran baru dalam ilmu kedokteran yang dicetuskan oleh Profesor Linus Pauling, yakni tentang orthomolecular medicine. Nah ini nanya inti kalimat. Inti kalimat gimana cara nyarinya kemarin? Kita disuruh nyari S ditambah P aja. Nah, enggak juga, boleh dimasukin O. Kalau kalimat inti baru SP. Kalau inti kalimat SPO. Begitu ya. Inti kalimat SPO, kalimat inti SP. Nah, cari. Ada yang bisa tentuin subjeknya mana?
Nah, ayo bocah-bocah harus bisa. Pelan-pelan aja. Subjek itu berupa benda. Ingat ya, yang ada kata sejak, ada kata yakni, ada kata secara, itu udah pasti keterangan, bukan lagi subjek. Gitu. Insya Allah bisa. Ayo, cemungut ya. Tadi minum dulu. Ya, gitu ya. Insya Allah bisa ya. Oke, ada yang jawab tuh. Yang A kan? Nyaris betul, bukan yang A. Yang A nggak pas ya. Yang mana lihat lagi? C. Oke. Oh, yang C. Oke. Kita coba dulu ya. Yang C, A sama C nih yang jawab ya. Oke. Gimana cara ininya ya? Tadi mau nyoret-nyoret gimana? Ini aja dah. Yang Kak Didik kasih warna merah itu keterangan, kita buang. Sejak lahirnya konsep pemikiran baru dalam ilmu kedokteran, nah, berarti yang jawaban A udah pasti salah, karena sudah Kak Didik kasih warna merah, dia keterangan. Yang dicetuskan oleh Profesor Linus Pauling, ini juga keterangan, coret, nggak boleh. Lalu yakni tentang orthomolecular design itu juga masih keterangan sampai kata sains dasar. Wah, jawaban A sama C pasti gagal karena orthomolecularnya sudah dibuang. Ngomongin apa kita? Penelitian medis. Kenapa? Diarahkan pada molekul-molekul yang secara sampai sini ini keterangan. Dapat jawabannya. Yang mana Kak? Jawabannya yang D. Kok bisa begitu, Kak? Nah, dicari subjek, predikat, objeknya. Ingat tadi Kak Didik di awal bilang kalau ada kata sejak, ada kata yang, ada kata yakni, itu semuanya adalah penanda setelah kalimat itu pasti keterangan. Sampai ketemu kata benda yang tidak diawali oleh kata-kata tadi, kayak yakni, yang, yaitu. Nah, kayak gitu modelnya, guys. Bisa ya? Oke. Insya Allah. Lanjut ya. Bocah-bocah reggae, jadi jawabannya D. Lanjut, nomor 13. Kalimat yang paling tepat susunannya. Di sini, oke. Kalimat paling tepat susunannya ini artinya kalimat yang lengkap. Nah, lengkap itu artinya harus ada subjek, predikat, objek. Nah, jadi dia harus memiliki minimal subjek dan objek. Nah, harus lengkap memiliki subjek dan objek. Itu kalimat yang paling tepat susunannya, ya. Bisa ya? Oke, coba cari mana yang subjek, predikat, objeknya jelas. Minimal ada SP. Nggak ada, harus ada SP minimal. Kalau nggak ada berarti salah nih. Itu bocah-bocah reggae, ya. Bisa ya? Oke, coba yang mana tuh? Si bisa tuh, ayo cemungut. Ada pakai tanda tanya nih. Pakai tanda tanya. Jawabannya banyak banget. Ada B, ada D, ada E, tanda tanya. B, wah variabelnya banyak nih. Ini kalau di dalam penelitian variabelnya sangat bebas ya. Sangat banyak variabel. Oke ya, kita coba pilih di situ. Nah ya. Ini yang lebih tepat dari A dulu ya. A itu harusnya andanya di sini pindah. Anda di situ nggak boleh muncul tuh guys ya. Anda di sini harusnya kalian pindahin ke sini. Nah, tuh coba sebelum kata dapat dikasih Anda. Jika memerlukan bantuan, Anda dapat menghubungi kami. Enak kan dibacanya kan? Oh iya enak ya. Nah, yang B, ini kata baginya diganti dengan misalnya siswa atau orang. Kan lebih enak kan? Siswa yang berminat mengikuti pelatihan musik dapat mendaftarkan diri di sekretariat. Nah, gitu kan modelnya bisa. Kalau C yang bikin salah darinya, harusnya hasil rapat kemarin mengisyaratkan. Kalau tadi tanya ke kalian, apa sih mengisyaratkan? Hasil rapat kemarin yang mengisyaratkan. Gitu.
Tuh, ya. Kalau yang D ini kata hal itunya nih yang jadi masalah. Hal itu di sini harusnya dipindahin setelah kata tidak gitu. Jadi jawabannya kita pilih yang E guys. Cups ya. Oke, harus bisa lah soal culun nih. Makanya gue biar sehat. Oke, next nomor 14 coba harus bisa. Para cendekiawan sering berpikir mendahului apa yang akan terjadi. Nah, kata yang tepat untuk melambangkan cendekiawan ini kali tandain. Berpikir mendahului apa yang terjadi. Nah, udah pasti bisa tuh. Ayo, bocah-bocah reggae. Bisa lah kalian. Oke, ada yang dijawab belum nih? Oh, belum. Nah, tuh ada yang jawab kan? Ada yang pilih B tanda tanya, berarti ragu-ragu nilainya setengah ya. Yang B lempeng, B gede nilainya A tuh ya. B kecil nilainya B. Yang B tanda tanya nilainya C. Kayak ada B kapital. BK nilainya A plus karena nyebut K ke Kak Didik. Wah, pada BK semua ya. Oke. BK tuh bimbingan konseling ya, guru BK. Ngaco. Oke, betul. Jawabannya B alias prediksi. Memprediksi kan? Berpikir mendahului apa yang akan terjadi. Kayak ini nih, gue prediksi UTBK tahun ini nggak ada saintek, adanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik. Wah, langsung tuh. Kelas karidik pasti full. Nggak disuruh belajar juga full. Oh dong Kak, belajar Kak. Pasti. Tapi kalau ada saintek, nah, atau kelas karidik agak sedikit terbagi dengan saintek. Seneng sih, seneng. Nah, nggak lelah ya. Ini kan banyak 42. Ini kalau di lapangan nih kayaknya rusuh nih kalau suruh tawuran. Ya, bercanda. Jangan dipikirin nih. Tadi suka bercanda. Oke ya, lanjut. Kelas akselerasi diadakan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang memiliki potensi dan bakat akademis luar binasa. Oke, di sini akselerasi. Nah, kelas khusus diadakan, bukan. Ini Kak Didik pernah nanya anak IPA nih. Akselerasi itu apa sih? Mereka jawabnya apa? A, Kak. Akselerasi A itu lambangnya. Acceleration, ngaco lu bocah ya. Tapi nggak apa sih? Cerdas ya. Akselerasi itu artinya percepatan. Nah, jadi kelas akselerasi itu kelas percepatan. Mungkin di zaman kalian sudah nggak ada ya kelas akselerasi. Tapi Kak Didik masih nemuin di swasta, itu mereka masih bikin namanya kelas akselerasi. Nah, jadi mereka itu belajar 1 tahun itu 3 semester jadinya. Gitu. Jadi mereka itu sekolah cuma 2 tahun, 6 semester. Kelas 1 itu semester 1, 2, 3, kelas 2-nya mereka semester 4, 5, 6. Jadi mereka hanya sampai kelas 12, mereka langsung lulus sampai kelas 11 langsung lulus itu kelas Axel. Nah, sekarang sudah tidak diperbolehkan di sekolah negeri ya. Kenapa tidak diperbolehkan? Nah, karena nanti kalau buat yang masuk sekolah kedinasan itu katanya bermasalah karena umurnya nggak cukup. Sekolah kedinasan katanya harus pakai umur. Gitu sih katanya ya. Tapi juga ada agak sedikit nggak apa ya, nggak percaya lah ya, bukan nggak percaya sih, agak ragu-ragu lah dengan kevaliditasannya atau kesahihannya. Alay. Oke ya, lanjut guys, nomor 16. Nomor 16 itu, coba ada yang bisa nggak di yang udah pernah belajar di bimbel sebelah nih? Oke ya, di sini ditanya kalimat berikut menggunakan pilihan kata yang tidak tepat. Nah, yang mana tuh pilihan kata yang nggak tepatnya guys? Nah, kecuali berarti yang salah. Nah, yang benar, sorry maaf. Pilihan katanya udah benar. Yang mana guys and girl? Nah, pasti bisa tuh. Ayo. Oke, ada yang jawab nih. Ada yang jawab D. Oke. D salah D. D itu jangan dipilih ya. D itu jangan dipilih. Wah, pinter. Ada yang jawab E. Yang jawab E pinter banget tuh guys. Oke ya, pinter jawabannya. Kok bisa Kak? Kita bahas satu-satu biar paham ya. Yang A, salah di tetapi. Ya. Meskipun hanya bermodal pas-pasan, Amina dapat juga menyelesaikan kuliah. Jadi kalau dipakai meskipun, di sini nggak usah lagi pakai tetapi, boros. Oke, begitu juga dengan yang B, karena udah pakai karena di awal, di tengah nggak boleh pakai kata maka.
Kalau yang C, salahnya dua. Salah pertama analisa, yang kedua salahnya maka. Maka itu nggak boleh muncul habis berdasarkan. Berdasarkan, bla bla bla, maka hukumnya haram jadah. Yang D, meskipun namun juga nggak boleh. Gitu. Kenapa bisa gitu, Kak? Kak Didik terangin saatnya Kak Didik membuka whiteboard. Kelas Kak Didik itu biasanya nanti kalau offline tuh apa ya, jarang megang papan ya kalau udah pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Tapi kalau pertemuan pertama biasanya papannya penuh biasanya. Cuma nanti tahu kalau offline kalian udah pada lupa, yang Kak Didik ajarin di online ya udah pasti papannya penuh lagi nanti di SMA 3 ya. Nah, oke, kita bikin di sini. Kita bikin kata hubung. Kenapa kata hubung nggak boleh depan sama belakang muncul? Oke, misalnya jika siapa nih? Tania aja deh. Jika Tania, ya kan, pergi ke Korea, ya. Suka Korea nggak Tania? Tania, ya, koma, maka Tania panggilnya Dinda apa Tania ya? Bodoh ya. Maka Tania akan menemui, gimana sih, sorry salah ketik ya. Menemui BTS, wih, gitu kan ceritanya, ya. Oke, walaupun nggak suka, adik taunya BTS doang, langsung deh, adik kan orang jadul, bukan orang zaman now. Oke, kalau kita bikin, kita garis bawahi, jika Tania pergi ke Korea, maka Tania akan menemui BTS. Kalimat ini semuanya keterangan, guys. Nah, ini keterangan. Keterangan syarat, syarat. Nah, satu lagi di sini keterangan akibat. Tuh, keterangan akibat. Nah, makanya di sini kalimat ini salah. Biar benar diapain? Nah, coba biar benar itu kita buang makanya. Coba kita bikin ya. Jika Tania, Tanua berubah orang. Tania pergi ke Korea, koma, Tania akan menemui BTS, titik. Nah, coba kita bikin kalimatnya, garis-garisnya. TP garis ya. Oke, jika Tania pergi ke Korea, keterangan, Tania akan menemui BTS. Oke ya, di sini adalah keterangan syarat. Oke, Tanianya subjek akan menemui predikat, BTS-nya adalah objek, gitu guys. Bisa ya? Cup sih. Oke, tuh enak kan? Jadi subjeknya jelas, gitu. Kalau tadi kan subjeknya nggak jelas ngomongin apa. Ya bisa ya? Cup sih. Oke, ini paling kita sampai jam, nggak usah lama-lama ya, terpada capek nih, udah pada lelah kelihatan nih, udah pada ini. Oke, lanjut guys, nomor Sweet 17. Oke, segala yang dilakukan selama ini tidak konsisten. Apa sih arti konsisten? Ada bisa nggak arti konsisten? Coba ada bisa jawab nggak? Konsisten. Nah. Pinter, kok bukan dong orang jawab. Stabil Kak, stabil. Iya betul, sebenarnya stabil, betul. Tapi bahasa lain stabil nggak ada jawabannya di situ. Konsisten nih jawabannya, Kak. Jadi nerangin ada 3 jawaban konsisten. Yang pertama adalah taat asas. Nah, itu ya. Taat asas. Yang kedua tetap. Nah, yang ketiga ajek. Nah, itu konsisten ya 3. Taat asas, ajek. Gitu. Maka jawabannya di sini kita pilih yang A di sini. Jadi terserah. Ajek apakah? Ajek itu ya bahasa Indonesia. Artinya tetap nggak berubah, ajek. Ya. Nah, jangan ojek. Ojek itu nggak baku. Yang baku pakai K, jangan pakai G. Ojek. Ya. Makanya Gojek baku tuh ya. Gojek. Go ojek pakai K dia. Oke ya, bocah-bocah ya. Oke, nomor 18. Ya. Perlu di ini nggak screen nih?
Oke ya. Nah, coba nomor 18. Ada yang bisa nggak? 18. Habis ini Kak Didik mau ini ya. Absen nih, screen. Jangan lupa temennya yang udah lu keluar masuk lagi. Guru yang CS sama murid ya Kak Didik nih. Kak, alhamdulillah ada yang jawab A, ada yang jawab E. Enggak dong, enggak, nih belum, bukan jawaban yang tadi kayak salah jawaban yang tadi nih. Maaf ya, Kak Didik salah baca. Coba ada yang bisa jawab nggak? Baca dulu pelan-pelan, pelan-pelan, step by step, gitu. Oke, cukup sih. Aduh, pada nyerah. Nih, di sini. Akhirnya alhamdulillah ada yang jawab dan benar. Penjawab pertama kita di kuis hari ini benar, yaitu anak IPA perwakilannya. Ayo IPS mana kakinya? Angkat kakinya. Ini IPA nih. Betul, ada di kalimat terakhir. Ini kata kuncinya. Manusia tidak berhak mereduksi kekayaan berbagai bentuk kehidupan. Nah, gitu. Oke ya. Bentar. Kalik mau ini dulu sebentar ya. Kalik mau share screen. Kita 6 share screen. Sebentar ya. Biar kelihatan belajar kita di mana ya ini? Oh, ini nih. Oke. Bentar. Oh, bisa nih di share screen. Bisa. Maaf. Satu dulu kita share screen. Oke. Mana nih? Belum muncul ya? Oke dah, udah ntar aja dah. Ntar ya. Kalian coba sambil ngerjain soal dulu nomor berapa nih. Kadik masih ada kendala memoto kalian. Sebentar. Oke, coba nomor ini deh. Coba nomor 19. Coba ada yang bisa nggak? Inti persoalan. Nah, sambil Kadik coba share screen ya. Oke, inti persoalan guys. Ada yang bisa nggak? Coba ada yang bisa nggak? Ayo, jangan malu-malu. Oh ya, tahu caranya di Kadidik nih ya. Oke, nomor 19. Ini udah pasti ide pokok inti persoalan. Inti persoalan itu kamu bisa lihat di kalimat awal. Ya. Nah, ini yang kita jadi kata kuncinya. Berarti intinya apa sih? Perang apa namanya? Nah, betul. Ada yang jawab C. Cups. Oke, bisa ya? Cups sotahe. Oke nih, tadi udah tahu nemu cara apa print screen-nya ya. Sebentar. Biar kita kelihatan belajar. Di mana tadi ya? Pasan tadi ada. Mana nih? Noob banget ya gurunya, noob nih. Bentar dulu. Sebentar. Tadi tanya dulu sebentar. Oke guys, sekarang baru kita foto beneran. Nih udah pada semua ngumpul ya. Nah, biar kita kelihatan beneran belajar ya. Oke, kita kelihatan belajar nih kalau gini ya. Kita foto ya. Halaman pertama dulu nih. Ya. Halaman pertama. Oke. Kita save halaman pertama dulu. Habis itu baru kedua ya. Oke. Ini SMA 4 ya? SMA 4. SMA 3. SMA 4. SMA 4 di mana Kak? Gak tahu sih juga sama. Oke. SMA 3. Oke. Sekarang yang halaman 2. Jadi hilang dulu. Yang halaman 2. Sorry.
Mana sih? Sorry, maaf, ada gangguan teknis. Oke. Sekarang yang halaman 2. Nah, ini banyak banget gangguannya ya sebenarnya. Oke, halaman 2 dulu ya. Banyak ya ini kalian. Rakyatnya banyak banget, guys. Maaf, ada gangguan teknis lagi nih. Oh, ini aku pernah nonton. Oke. Siapa itu yang pernah nonton? Ayo nonton film Korea ya. Aduh, kayak Kak Didik aja hobi nonton film Korea. Oke ya. Kali juga hobi nonton Korea nih Kak Didik. Oke. Korea ya. Walaupun agak-agak nontonnya nggak begitu ini, nggak begitu inilah ya, norak ya. Itu norak. Kalau bosen ya udah. Kayak gitu aja kali ya guys ya. Oke, yuk lanjut lagi ya. Sambil kita apa namanya bahas lagi. Oh tadi mana tadi? Makeup saya hilang. Cuma bisa sekali. Ya. Apa ya? Depannya doang. Depan yang ada jumlahnya. Oke guys ya. Ntar ya. Oke, yuk kita mulai aja ya lagi ya, guys. Nah, di sini, mana tadi? Oke, kita balik lagi. Nah, ini simpulan. Simpulan itu biasanya ada di mana? Di akhir paragraf. Nah, simpulan. Tinggal baca aja tuh. Bukan di akhir sih, tapi harus dibaca semua di sini. Soal di UTBK itu kadang-kadang jebakan Batman-nya sangat kuat. Karena dia ngomongnya di akhir, tapi kadang-kadang nggak akhir banget. Di kalimat berapapun bisa jadi simpulan, tergantung dari yang diomongin apa, ya. Kayak gitu. Coba yang mana? Ada bisa nggak jawab seperti tadi? Ayo, cemungut. Kan tadi kita ada gangguan nih. D, Kak, pinter. Yang jawab D. Wow, satu-satunya jawab tuh ya. Jawab D. 100 buat yang jawab D. Insya mudah-mudahan lulus ya di UTBK 2022. Cemut. Katanya. Oke, nomor 20 hiji. Kata serapan yang berasal dari bahasa asing, terus dia digunakan secara tepat dalam kalimat yang mana? Oke, ya. Yang tepat dalam kalimat yang mana dari bahasa asing? Tuh, ya. Coba ada yang bisa nggak? Ingat ini penggunaan ya. Penggunaan itu jadi harusnya ini katanya nggak ini, harusnya yang lain. Nah itu bukan masalah salah tulis, tapi emang nggak pas di situ kata-katanya. Nah, itu namanya penggunaannya. Gitu ya, bocah-bocah reggae. Insya Allah bisa ya. Oke, coba bisa. B, Kak. Oke. Pinter, yang paling betul B. Kenapa yang lain salah? Karena yang B udah bener dia, nggak jelas. Oke. Di sini ya kita lihat, yang A itu harusnya bukan inspirasi, tapi aspirasi. Gitu ya. Kalau yang C harusnya kualitas, bukan kuantitas. Yang D komunikasi harusnya. Kalau yang E selektif harusnya efektif, bukan selektif. Gitu ya? Bisa-bisa ya? Oke, cups, insya Allah paham. Lanjut, nomor 22. Ini biasanya 22 ini jagonya IPS. Nah, IPS itu jago banget buat nomor 22. Coba kita lihat. Kalimat berikut yang cocok untuk melanjutkan paragraf di atas karena temanya IPS. Kalau IPA jadi jago, wah IPA nih bisa linjur nih, ya. Aku nggak mau linjur Kak, ya nggak apa-apa, nggak usah linjur juga, nggak wajib juga sih linjur. Kalau sukanya IPA, pengen ngambil FK, oke. Ya. Ya, tapi ya tadi FK itu kan lumayan tinggi ya. Belajarlah yang giat kalau mau masuk FK. Harus ambisius. Orang yang lulus FK 2, ambisius sama rajin. Ya. Orang cerdas kalau nggak ambisius belum tentu lulus, peluang lulusnya 50-50 gitu. Karena saya punya murid dulu ya, dia S1, S2, S3 FKUI semua. Nah
Kak tanya, kok bisa sih Bu masuk FK? Jawaban dia apa? Saya juga bingung. Saya nggak pinter kok Pak. Kok bisa Bu? Saya cuma rajin aja. Bener sih, ibunya rajin banget ya. Kalau saya ajarin kayak gini nih, saya ajarin nih hari ini nih. Saya ajarin, saya kasih soal, ajarin, dibahas, sampai dicatat. Dan dia nggak pernah nulis jawaban di dalam soal. Dia nulis jawabannya di mana? Di kertas sendiri, misal. Pas malam sampai rumah dia ngerjain lagi di rumah. Nah, kalau dia ngerasa bingung, dia lingkarin. Nanti kalau ketemu sama Kak Didik, dia nanya lagi. Nah, bener, Kak Didik baru sadar dia rajinnya rajin banget, ambisius. Nah, itu tuh ya. Dia FK, bayangin FKUI S1, S2, S3. Kak Didik ngajarin dia waktu dia mau masuk S2. Bayangin aja, Kak Didik S3. Kak Didik aja belum S3, ngajarin anak buat masuk S3. Lulus lagi, kocak. Kadang-kadang guru yang bagus, guru yang pintar belum tentu menghasilkan murid yang cerdas atau yang pintar. Tapi guru yang biasa itu bisa bikin murid jadi cerdas. Gitu. Kenapa? Karena dia tahu. Ya, pinter jawaban CC. Kebetulan yang jawab C ini anak IPA dan IPS nih. Ada satu anak IPA nih, jawab C, 2 anak IPA jawab C. Pinter jawabannya yang C. Kenapa C, Kak? Karena di dalam sosiologi yang namanya perbedaan kebutuhan, perbedaan pencapaian, itu pasti akan menghasilkan konflik. Pasti gitu kan, ada teman kamu yang nggak mampu beli iPhone, niat temennya beli gonta-ganti iPhone, setiap ada iPhone muncul baru, beli, muncul baru, seri baru, beli. Temennya cuma pakai Android dan itu mereknya bukan merek Korea, merek Cina, BT kan misalnya. Nah, kayak gitu. 2 tahun, 3 tahun nggak ganti-ganti. Kayak Kak Didik nih, 2016 belinya, sampai 2022 nggak ganti-ganti. Berapa tahun tuh awet banget, sekarang udah agak sedikit kupret, handphonenya, rese. Minta diganti tandanya. Nah, kayak gitu ya. Terjadilah konflik. Kalau anak umur kan mungkin konflik, kalau umur Kak Didik, nggak usah gonta-ganti. Yang jelas bisa WA, karena WA itu isinya duit, ya, duit ya. Bisnis. Ya, gitu. Oke ya, betul ya jawabannya yang C. Pinter yang jawab C. 2-3 soal bonus kalau nggak bisa kebangetan. Tinggal baca langsung dapat. Itu soal di UTBK yang pasti udah jawabannya freak banget dah. Itu nilainya paling kecil karena pasti jawabnya bener semua. Nah, itu di UTBK. Utebek. Oke, ada yang jawab EK. Wah, udah pasti. Wah. Ya, tinggal baca doang kan kelar kan? Oke. Nanti kita paling sampai nomor 25 aja kali ya, guys. Nah, sisanya udah banyak banget nih, masih panjang. 25 aja, nggak usah capek-capek. Oke, nomor 24 sekarang. Kamu suruh ngurutin. Kira-kira urutannya yang mana depannya? Pilihannya kalau Kak Didik nembak depannya ini, kalau nggak 2, 3. 1, kenapa nggak bisa? Ingat, kalau ada kata juga, itu dijamin tidak mungkin di awal kalimat. Betul nggak? Nah, 1 dia pasti nggak mungkin, gagal, coret. Coret 1. Nah, tinggal 2 sama 3 depannya. Kira-kira 2 atau 3 yang jadi kalimat. Nah, 3 ada juganya, Kak. Iya sih, tapi juga di situ rincian, bukan juga di awal kalimat, enggak. Pinter, ada yang jawab BK, B yang lebih tepat. Ya, dari 2, 3, 1, baru terakhir 4. Gitu. 4 itu tidak bisa dipungkiri juga, nih penutup. Tidak bisa dipungkiri juga, itu ending banget. Gitu. Kayak misalnya, selain itu, nah, kayak gitu. Sementara itu sama. Jadi jawabannya B aja. Alias Bambang. Oke ya, bisa ya? Last number kita, guys. Ini ada angka 3 nih, salah nih, Kak Dik salah ketiknya harus 3 nih. Aduh, gimana ngapusnya? Oke, nah ini. Oke, coba nomor 25, ada yang bisa nggak ngerjainnya? Angka 3 tuh bukan 2 ya. Bukan, ini 3 tuh. 30, nggak ya, biar kelihatan ya. Dia 3. Nah, itu 3 ya. 3, 5, 4, 1 tuh yang B itu ya. Bukan jawabannya sih, belum tentu jawaban. Coba ada yang bisa nggak? Terakhir, ayo.
Cemungut. Adik-adikku yang lucu dan imut. Tadi Kak Didik fotonya cuma sampai 3 doang apa ya, tapi jumlahnya kelihatan. Alhamdulillah. Oh, bukan handphone Kak Didik. Udah ajan, pas banget nih tandanya kita harus segera berpisah setelah soal ini. Oke ya? Oke, guys. Jadi di sini jawabannya C, Kak. Oke. Yang depan pasti 1. 3. 3 depannya, habis 3, 5, betul. Habis 5, 4. Habis 4 ini harusnya 1. Kenapa habis 4 1? Karena ngomongin produksi. Nah, itu kata kuncinya nih. Tuh, habis 4 1. Iya nggak? Habis 4 1, karena habis produksi. Nah, habis 1 berapa, Kak? Habis 1 itu pasti 2. Karena yang 6 itu ada kata dapat dipastikan. Ini pasti terakhir nih ending. Nggak mungkin di awal, dijamin dapat dipastikan. Makanya pilihannya lebih ke B. Nah, tadi yang Kak Didik revisi itu, yang 0 depannya. Yang C nggak bisa, habis 4 harus 1. Soalnya ngomongin produksi. Lalu kan habis 1 2. Kenapa 2? Sorry salah, yang A, maaf, yang A, maaf. Maaf, tadi salah. Bikin yang A, sorry. Habis 1 tuh 2. Kenapa 2? Karena habis di sini ada kata kunci volume produksi, guys. Tuh. Ya kan urutannya pas kan? 4 1 2 gitu. Udah jawabannya yang A. Tuh ya. Oke ya. Semangat ya adik-adik ya. Oke, nah. Oke, ada yang nanya dulu habis ini? Any question nggak? Sampai nomor 25 ini? Kalau nggak ada, adik sudahin ya. Oke, semoga nanti kita ketemu di offline ya. Mudah-mudahan SMA 3 sudah dibuka lagi. Insya Allah minggu depan kita ketemu. Nah, ya. Dengan Kak Didik bagaimana bentuk wajahnya, walaupun sekarang juga kelihatan ya. Udah gitu dulu ya. Kita sudahi dulu hubungan kita hari ini. Kita sambung lagi kapan-kapan. Oke ya, selamat siang semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Waalaikumsalam, terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Makasih ya. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Kak. Selamat Sama-sama sore. adik-adik.